Alhamdulillah, asyukurulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Puji syukur kita panjatkan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Habibina wa syafi'ina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Santriawan, santriawati, mari sama-sama kita membaca Al-Fatihah. Kita mendoakan orang tua kita, guru kita, Bapak Kiai Haji Helmi Abdul bin LC beserta ibu. Semoga beliau dipanjangkan usianya, disehatkan jiwa dan raganya, diangkat seluruh penyakit yang ada di badannya, dimudahkan segala urusannya, diberkahkan hidupnya. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah ala hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillah, kita lanjutkan membaca kitab Durratun Nasihin ya. Masih di bab Fadilatul Ilmi, keutamaan ilmu. Beberapa pekan yang lalu kita membaca ada 5 keutamaan ilmu dari amal ya. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun diperintahkan oleh Allah untuk berdoa. Doanya gimana? Robbi zidni ilman. Nah, ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan berdoa minta ditambah ilmu, kita sebagai umatnya wajib selalu memohon kepada Allah untuk diberikan ilmu. Robbi zidna ilman. Kalau kita boleh tambahkan Robbi zidna ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat ya. Ilmu yang bisa kita praktekkan, yang bisa memberi manfaat pada diri kita, keluarga kita, dan juga masyarakat, nusa dan bangsa ya. Nah, kita baca kembali lanjutan dari kitab Fadilatul Ilm. Haka diceritakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ila babil masjid, ke pintu masjid. Faro'a asyaitana, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat akan apa? Asyaiton, lihat setan. Inda babihi, di pintu masjid ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka berkata siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya iblis, wahai iblis. Iblis berarti yang setan yang berdiri di depan masjid itu siapa? Rajanya setan ya. Ini ya iblis, matas nauhuna, matas nauhuna. Wahai iblis, matas nauhuna, apa yang kau kerjakan di sini? Lagi apa wahai engkau iblis di pintu masjid ya. Matas nauhuna, faqala syaitan, maka berkata setan dan iblis, uridu an adkhula al masjidah, aku ingin masuk masjid, faubsida sholata hadal musalli, maka aku ingin merusak sholat orang yang sedang sholat di dalam masjid. Walakin akhafu, akan tetapi aku takut, min hadzal rajuli an-naimi, aku takut dari orang yang tidur ini. Jadi di masjid ada 2 orang, yang satu sedang sholat, satu lagi sedang tidur ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka berkata siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya iblis, lima lam takhaf minal musalli, kenapa engkau tidak takut kepada orang yang sholat? Wa huwa fil ibadati, sedangkan dia dalam kondisi ibadah, wal munajati, dalam kondisi bermunajat, ma'a rabbihi, bersama Tuhannya. Wa takhafu minan naimi, akan tetapi engkau takut kepada orang yang tidur. Wa huwa fil ghaflati, sedangkan dia dalam keadaan ghaflah, lalai, karena sedang tidur. Qala syaitan, maka berkata siapa setan, al musolli. Nah ini
Poinnya di sini nih, ya, poinnya di sini. Al-musolli jahilun. Adapun orang yang sedang sholat itu jahilun. Apa jahilun? Ya. Wa ifsaduhu, merusaknya, ashalu, mudah banget. Sangat-sangat mudah. Mengganggunya gampang banget. Walakinnan naima, akan tetapi orang yang sedang tidur alimun, itu orang yang alim, berilmu. Idza aghwaitu al-musalliya, apabila aku mengganggu orang yang sedang sholat, fa afsadtu, aku merusak sholatahu, sholatnya orang yang sedang sholat, akhafu min yaqlatihi, aku khawatir, aku takut orang yang tidur tadi bangun, yang alim tadi yang sedang tidur bangun, wa islahihi ajalan, dan dia langsung membetulkan sholatnya orang yang terganggu tadi ajalan secara langsung. Nah, ini kisah yang sering dikisahkan di banyak pengajian. Saya yakin santriawan santriawati pasti sudah mendengar kisah ini. Ya, masyhur jiddan ya. Jadi kenapa kok iblis takut sama orang yang tidur? Kenapa? Karena pintar, karena punya ilmu. Kenapa iblis nggak takut kepada orang yang tidur? Kepada orang yang sholat, kenapa? Karena bodoh. Nah, ini biasanya di pesantren-pesantren lain, ya, katanya di pesantren daerah mana gitu, dijadikan dalil untuk santri tidur. Ya, jadi di kelas santri tidur. Ketika ditanya kenapa kamu tidur, karena saya sudah alim. Ya, karena saya sudah alim. Nah, ketika di masjid dibangunkan bagian ibadah, kum anta lima adalah tusolli naumul alim. Ya, ini ada dalilnya nih ya. Ada dalilnya. Saya bacakan dalilnya ya. Nah, boleh ditulis ini dalilnya. Tapi jangan salah bikin dalil ya. Jangan salah praktekkan dalil ya. Ini dalilnya nih. Nah, ya. Naumul alimi, tidurnya orang yang alim, khairun min ibadatil jahili. Ya. Nah, boleh ditulis ya. Naumul alimi khairun min ibadatil jahili. Nah, jadi nanti bagian ibadah membangunkan santri, kum anta lima adalah tusolli, lima adalah tanam. Jawabannya apa? Ana alim. Oh, berarti dia menganggap dirinya alim. Yang sedang sholat jahil. Kira-kira tempatnya di mana? Di surga apa di neraka? Nah, di neraka takabur. Ya, at-takaburu sifatus syaiton. Ya, takabur itu sifatnya setan ya. Nah, jangan salah ngambil dalil ya. Jadi gimana kira-kira hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini yang bercerita tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan iblis atau setan tadi? Hikmahnya apa kira-kira? Sholat itu harus pakai ilmu, penting ya. Nah, jadi sholat harus pakai ilmu. Jadi setiap orang yang beramal ibadah kalau nggak pakai ilmu, kira-kira ibadahnya diterima apa enggak? Mardudatun la tuqbalu. Ya. Apa itu mardudatun? Ditolak. La tuqbalu, tidak diterima. Contoh misalkan ada yang bepergian, dia pernah ngedengar kalau bepergian itu ada sholat safar. Sholat apa? Sholat safar atau sholat dalam perjalanan, bisa di jamak dan dikosor. Nah, giliran sholat zuhur, wah ini tinggal dibagi dua aja. Sholat zuhur berapa rakaat? 4. Bagi dua berapa? Oh, berarti kalau sholat zuhur ini dikosor menjadi 2. Kemudian dia sholat asar, perjalanannya sehari semalam nih full. Sholat asar, berapa rakaat sholat asar? 4. Dibagi 2 jadi berapa? 2 lagi. Nah, sekarang giliran nih sholat maghrib. Agak bingung dikit ya. Sholat maghrib berapa rakaat? 3 rakaat. Kira-kira kalau dikosor jadi berapa rakaat? 1,5. Santri kira-kira kalau kosor maghrib boleh apa enggak? Santri putri boleh nggak kosor maghrib? Boleh. Ya nggak boleh. Di jamak boleh,
nggak boleh dikosor. Jamak takdim boleh, jamak takhir boleh, tapi nggak boleh dikosor. Kenapa? Karena sholat yang boleh dikosor hanya sholat yang 4 rakaat. Ini pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu repot. Iya, gimana caranya sholat 1 rakaat setengah? Gimana kira-kira? Setelah ruku langsung salam. Nah, ini pinter nih, pernah praktek kayaknya. Jadi salamnya nggak pas duduk, tapi salamnya pas ruku katanya. Ruku subhana rabbil azim bihamdi 3 kali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini namanya sholatul jahil. Sholat orang jahil. Di Indonesia pernah terjadi, pernah ada. Dan hebatnya lagi, ini ada pengikutnya. Orang jahil dia bikin sholatnya pakai bahasa Indonesia lengkap dari awal sampai akhir. Kata dia tujuannya kenapa? Biar khusyuk, biar sholat itu dimaknai, dipahami dan diresapi oleh orang yang sedang sholat. Maka dari awal nggak pakai Allahu Akbar, tapi gimana? Allah Maha Besar. Bismillahnya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, ini kira-kira sholatul alim atau sholatul jahil? Sholatul jahil. Ternyata ada pengikutnya juga. Berarti yang pengikutnya ajhalul jahilin. Sebodoh-bodohnya orang ya, ngikuti orang bodoh ya. Jadi harus punya ilmu, harus tahu ilmunya. Makanya sholatnya orang yang jahil itu rendah posisinya ya. Lebih bagus orang yang alim tidur. Kenapa? Karena sholatnya rusak ya. Orang yang jahil sholatnya rusak ya. Maka kita harus mencari ilmu, harus semangat menuntut ilmu ya, supaya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, gimana kira-kira kita mendapatkan ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat? Nah, ini ada syaratnya ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man arada, barang siapa yang ingin ayahfadha al-ilma, menjaga ilmu, fa alaihi ayyulazima khamsa khisalin. Barang siapa yang ingin menjaga ilmu supaya ilmunya tidak mudah hilang dalam dirinya. Sekarang kita paham, besok sudah lupa, udah nggak ngerti lagi, udah bingung. Gimana caranya? Ayulazimah, agar dia mendawamkan, harus dawam ya. Dawam apa? Khamsa khisalin, 5 perkara ya. Apa aja tulis ya. Nah, biar diingat ini. Yang 5 perkara ini. Al-ula, yang pertama sholatul lail ya. Yang pertama sholat malam. Jaga ini sholatul lail ya, dijaga. Ayulazima khamsa khisalin, al-ula sholatul laili walau rakaataini, meskipun hanya 2 rakaat. Yang kedua wasaniyatu dawamul wudu'i ya. Dan yang kedua adalah dawamul wudu, senantiasa dalam kondisi berwudu ya. Wasalisatu, dan yang ketiga at-taqwa, bertakwa, fisirri wal alaniyati, dalam keadaan sendiri ya, tersembunyi, wal alaniyah, atau bareng-bareng ramai terlihat oleh orang lain ya. Warabi'atu, yang keempat ayakula, agar dia makan lit taqwa ya, karena tujuan untuk takwa, wala lisahawati, bukan karena untuk sahwat ya. Yang kelima, yang terakhir, wal khamisatu as-siwaku. Yang kelima apa? Siwak ya. Nah, jadi ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Dan hadisnya ini luar biasa ya. Muttafaqun alaih, berarti hadisnya kuat ya. Berapa perkara yang harus kita jaga biar ilmunya nggak mudah lupa? 5. Sebutkan apa aja? Sholatul lail. Yang kedua apa? Dawamul wudu. Yang ketiga apa? At-taqwa fisirri wal alaniyah. Yang keempat apa? Al-aqlu lit taqwa, makan untuk tujuan takwa, la lisaha
as-sahawat. Yang terakhir apa? As-siwak. Yang perempuan, yang putri biar hafal, biar ingat. Coba yang putra diam dulu biar putri yang kedengaran suaranya. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar ilmunya bisa kita jaga, tidak mudah lupa, kita harus mendawamkan berapa perkara, putri? 5. Ya. Yang pertama apa? Sholatul lail. Yang kedua apa? Apa yang kedua? Dawamul wudu. Oke, yang ketiga apa? At-taqwa fis sirri wal alaniyah. Yang keempat apa? Al-aqlu lit taqwa. Yang kelima apa? As-siwak. Ya. Nah, kita lihat yang pertama dulu ya. Yang pertama, yang paling penting bagi seorang thalibul ilmi supaya ilmunya berkah, ya, mudah dipahami dan juga bermanfaat, ya, hafal terus dari mulai kelas 1 sampai kelas 6 hafal ilmunya. Kemudian bisa dipraktekkan ilmunya. Yang pertama, jangan lupa tahajud. Ya. Sholatul lail berarti apa? Ya, sholat tahajud. Ya, sholat tahajud. Walau rakaat ini, meskipun berapa rakaat? 2 rakaat. Di pesantren kita di Ummul Qura ini berapa rakaat kita sholat? 4 rakaat. Tahajud 4 rakaat. 2. Yang putri berapa rakaat biasanya tahajud? 4 juga. 2. Diselingi dengan salam. Alhamdulillah. Ya. Jadi syarat kita ingin dimudahkan hajatnya, ya,